Peringatan terakhir tentang masalah ini datang dari Allah kepada kita lebih dari 1400 tahun lalu melalui Nabi Muhammad SAW. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Al-Quran Surat 53 ayat 57. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita, mengapa perlu waktu lama untuk datangnya hari kiamat? Ribuan tahun telah berlalu, akan tetapi hari kiamat belum juga tiba. Di abad ini, pengetahuan manusia mengenai dimensi waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga dapat menjelaskan mengapa perlu waktu lama untuk terjadinya hari kiamat. Salah satu studi mengenai ayat berikut dalam kitab suci Al-Quran, Surat 22 ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat 70 ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surat 70 ayat 6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh mustahil. Surat 70 ayat 7. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Pernyataan dalam Al-Quran di atas secara jelas mengisyaratkan adanya dua kerangka waktu. Yang satu adalah waktu di dunia di mana kita tinggal, dan yang lainnya adalah kerangka waktunya, di mana ribuan tahun yang kita rasakan mungkin tidak lebih dari sehari, bahkan semenit baginya. Waktu baginya bukanlah apa-apa. Dia meliputi seluruh alam semesta dalam waktu yang bersamaan, meskipun seluruh galaksi, bintang-bintang, planet-planet terpisah pada jarak yang amat berjauhan. Apa yang terasa sangat lama bagi kita merupakan waktu yang sangat singkat atau waktu tidak terbatas baginya. Dalam skala waktu bumi, para nabi dan utusan Allah menyampaikan pesan akan datangnya hari kiamat selama ribuan tahun. Akan tetapi bagi Allah, jangka waktu ini mungkin hanya sebentar saja. Setelah kita memahami adanya dua dimensi waktu, maka selanjutnya kita dapat menjawab pertanyaan mengapa perlu waktu lama untuk tibanya hari kiamat. Beberapa orang mengatakan bahwa firman Allah tentang akan segera tibanya hari pengadilan karena Dia tidak ingin menunda amal soleh kita. Tentu saja Allah dengan rahmat-Nya memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi dalam proses tersebut, Dia tidak memanipulasi pertanyaannya. Dia mengatakan yang sesungguhnya. Saat Dia berfirman bahwa hari pengadilan sudah semakin dekat, ini adalah pertanyaan yang benar, dan hari pengadilan sudah barang tentu dekat. Dalam skala waktunya, Dia mengatakan bahwa itu sudah dekat. Relativitas waktu telah digambarkan dengan jelas melalui ayat berikut dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran Surah 23 ayat 112. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? 113, mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. 114, Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Dalam ayat 112, simak kata-kata berapa tahun yang dinyatakan dalam waktu dunia. Di atas bumi 13 orbit bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai 1 tahun. Dalam ayat 113, simak kata-kata sehari atau setengah hari. Itu menyatakan jumlah tahun yang sama, yang sekarang terlihat sangat singkat seperti sehari atau kurang dari sehari pada skala waktu akhirat. Ketika seseorang hidup selama 80 atau 90 tahun, kita berpikir bahwa dia memiliki umur yang panjang. Akan tetapi hal ini tidak benar. Usia 90 tahun hampir tidak berarti sama sekali pada skala waktu urut-urutan kehidupan manusia yang dirancang oleh Allah yang Maha Kuasa untuk kita. Hal ini adalah kenyataan. Kematian membuka pintu menuju kehidupan akhirat, di mana waktu akan nampak seperti tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang sudah meninggal dan dikubur selama ratusan ribu tahun akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, dan mereka akan merasa bahwa mereka di dalam kubur hanya semalam saja. Fakta ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran Surat 79 ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Sistem pencatatan. Komputer telah menjadi tulang punggung masyarakat sekarang ini. Mereka menerima informasi, menyimpannya di bank memori, menampilkan kembali melalui layar atau mencetaknya ke atas kertas. Konsep ini telah diterangkan sebelumnya dalam kitab suci Al-Quran, 1400 tahun yang lalu. Tahukah Anda bahwa apa yang kita lakukan tercatat secara berkesinambungan semenjak kita lahir sampai nanti waktunya kita meninggal? Subjek dari sistem pencatat yang didesain oleh Allah merupakan subjek yang sangat penting dalam proses pemahaman hari kiamat atau hari pengadilan nanti. Akuisisi data. Kitab suci Al-Quran Surat 82 ayat 10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
Ayat 11, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ayat 12, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua pikiran kita, maksud, gerakan, perkataan dan perbuatan akan dicatat secara berkesinambungan oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah. Para malaikat ini ditugasi untuk mengumpulkan data seluruh amal baik atau buruk. Mereka adalah makhluk mulia. Mereka mencatat perbuatan dengan integritas yang sempurna. Penyimpanan data. Setelah kematian, data amal perbuatan yang diperoleh ditransfer ke dalam bank memori atau tempat penyimpanan data seperti yang diisyaratkan dalam kitab suci Al-Quran surat 83. Ayat 7. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Ayat 8. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ayat 9. Ialah kitab yang bertulis. Ayat 18. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin. Ayat 19, tahukah kamu apakah iliyin itu? Ayat 20, yaitu kitab yang bertulis. Dijelaskan lebih jauh di dalam Al-Quran bahwa arsip catatan masing-masing jiwa dijaga dengan baik. Sistem penyimpanan data raksasa itu ada, dan data tentang segala sesuatu telah terlindungi. Dokumen tentang triliunan dan triliunan jiwa selama hidup mereka di dunia terjaga dan tertulis. Seperti apa bentuk catatan ini? Kita tidak mengetahuinya. Kemampuan dan kapasitas sistem ini berada di luar ambang batas imajinasi kita. Akhir dari alam semesta. Alam semesta di mana bumi hanyalah bagian yang amat sangat kecil, telah diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Semua benda-benda langit termasuk di dalamnya bumi akan berakhir. Berakhirnya seluruh ciptaan yang ada menandakan dimulai proses menuju hari kiamat atau hari pengadilan. Semua ciptaannya baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat oleh kita akan berakhir sesuai perintah Allah dengan pengecualian sebagian yang Dia kehendaki untuk terus berkelanjutan. Proses berakhirnya semua ini tidak ada yang mengetahuinya. Semua ini telah terjadwal secara sistematik. Suara-suara yang menakutkan dan alarm seperti tiupan sangkakala diasosiasikan dengan hancurnya segala sesuatu yang ada di bumi, seperti yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa suara tersebut yang mengakhiri kehidupan. Suara itu hanya merupakan tanda. Benda-benda langit seperti matahari, planet, bintang, galaksi akan hancur berkeping-keping. Kekacauan di ruang angkasa ini akan sangat mengerikan. Langit akan terlihat seperti lava merah pijar di gunung yang meletus. Al-Quran menggambarkan peristiwa kehancuran ini secara luas. Kami menyampaikan beberapa ayat berikut. Surat 69 ayat 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Ayat 14. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Ayat 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Surat 81 ayat 1. Apabila matahari digulung. Ayat 2. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat 3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ayat 6. Dan apabila lautan dipanaskan. Surat 89 ayat 1-8. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kebangkitan. Kebangkitan adalah tonggak peristiwa berikutnya setelah semua ciptaannya diwafatkan. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Suara sangkakala diperdengarkan untuk yang kedua kalinya. Semua manusia yang telah wafat mulai dari Nabi Adam sampai dengan zaman pada hari kiamat akan dihidupkan kembali. Proses ini dikenal sebagai hari kebangkitan. Hal ini merupakan salah satu bagian dari urutan kehidupan manusia. Dan hal ini tidak dapat dihindari. Sepanjang sejarah, manusia menyaksikan bagaimana orang-orang yang telah mati berjuta-juta tahun lalu dapat dihidupkan kembali. Sekali lagi, mari kita kembali melihat relativitas waktu. Bagi Allah, jutaan tahun tidak berarti apapun. Tubuh manusia yang telah mati kembali ke tanah dan terabsorpsi olehnya.
Jika Allah dapat menciptakan manusia kemudian mematikannya, bukankah mudah baginya untuk kembali?